Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 3 pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Mohon maaf untuk materinya agak terlambat karena ada teknis dan lain sebagainya. Oke friends, untuk pagi hari ini kita akan meneruskan materi kita. Kita masuk ke bab baru, yaitu kalian buka buku paketnya halaman 137 ya, atau di buku modulnya halaman 38 ya. Di situ kita akan membahas tentang zikir ya, zikir dan doa setelah sholat. Jadi sholat itu adalah amalan yang wajib bagi kita. Sehari semalam kita melaksanakannya 5 kali. Nah, sholat sendiri ini adalah ibadah yang sangat penting bagi kita dan bahkan hukumnya wajib. Nah, setelah sholat jangan kemudian kita langsung meninggalkan tempat, atau kita langsung habis sholat langsung kemudian tanpa bagaimanapun langsung melanjutkan aktivitas. Tetapi paling tidak sedikit kalian isi setelah sholat dengan berbagai macam amalan. Salah satunya adalah dengan zikir ya. Walaupun isi sholat pun sebenarnya sudah berdoa, isi sholat pun sudah ada zikirnya, tetapi setelah sholat ini untuk zikir walau hanya sedikit itu lebih bagus. Pengertian zikir. Zikir dan doa merupakan dua hal penting dalam syariat agama Islam. Tidak ada ibadah tanpa zikir dan tidak ada ibadah tanpa doa. Semuanya ada unsur zikir dan asal doa. Zikir berarti ingat atau mengingat. Maksudnya apa? Zikir itu mengingat atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengingat Allah biasanya disebut dengan zikrullah. Dari kata zikir dan Allah, jadi digabung zikrullah, mengingat Allah. Dilakukan bisa dengan hati, ucapan zikir terdiri dari lafaz-lafaz yang mengagungkan Allah. Jadi kita mengingat-ingat Allah dengan menyebut-nyebut Allah. Ketika kita menyebut, kemudian kita mendengar dan kita terus ingat bahwasanya Allah itu adalah maha segalanya. Seperti contoh tasbih, Subhanallah, maha suci Allah. Kita akan terus ingat bahwasanya Allah itu adalah maha suci dari segala kekurangan dan kesalahan. Kemudian tahmid, alhamdulillah. Kita akan selalu ingat bahwasanya segala nikmat atau segala puji itu bagi Allah. Kita kalau dapat nikmat, alhamdulillah, berarti kita zikir. Kita ingat bahwasanya nikmat ini bukan dari siapapun, melainkan memang hanya dari Allah, tapi melalui perantara orang atau dari sesuatu. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita akan terus ingat bahwasanya Allah itu memang maha besar dan maha agung. Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Nah, selain di dalam sholat pun juga berzikir boleh. Kalian suatu saat apapun sambil berzikir juga tidak apa-apa. Contoh di dalam Al-Qur'an ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzukuru nikmatallah. Ya ayyuhalladzina amanu dzukurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi kita ingat Allah dengan berzikir. Kadang-kadang orang yang jarang berzikir itu mereka terlalaikan oleh hal-hal yang ada di dunia, terlalu sibuk terhadap kepentingan yang bersifat dunia, akhirnya dia lupa kalau kita itu sebenarnya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Tujuan utamanya hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita harus ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, maka kita akan menjadi hamba yang selalu berhati-hati dalam bersikap, berkata dan apapun itu, ya. Kemudian dalam ayat ini memerintahkan agar umat muslim selalu beriman dan mengingat pada Allah. Caranya bagaimana mengingat Allah? Caranya dengan melafadzkan zikir sebanyak-banyaknya. Terserah kalian. Boleh zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Zikir membuat hati tenang. Jadi orang yang
Selalu ingat pada Allah, selalu zikir kepada Allah, ini akan menjadikan hati tenang. Dalam Al-Quran dikatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kita hatinya jadi tenang. Tidak kemudian kita menjadi bingung dan lain sebagainya. Karena zikir itu akan membuat hati kita tenang. Adabnya gimana cara berzikir yang bagus? Yang pertama, duduk menghadap kiblat. Kalau mau zikir, yang paling bagus adalah duduk menghadap ke arah kiblat. Khusyuk dan tenang, tidak buru-buru. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dihayati artinya sambil mengingat keagungan Allah. Ikhlas karena Allah, jangan karena ingin dipuji. Itu loh anaknya, sering ke masjid ya, zikir, iktikaf. Nah, jangan kayak gitu ya, tapi niat karena Allah. Nah, berzikir setelah sholat, nah khususnya ini berzikir setelah sholat itu dilakukan setelah melakukan sholat, ya. Bacaan zikir seperti yang disunahkan Rasul Muhammad SAW. Yang pertama adalah baca istighfar. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian zikir, ucap alhamdulillah dulu, karena setelah sholat itu juga termasuk kenikmatan loh friends. Karena banyak orang yang nggak bisa sholat sempurna, karena banyak orang yang belum melaksanakan sholat juga. Kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, itu bentuk rasa nikmat juga. Makanya setelah sholat juga boleh mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu kemudian istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang panjang, istighfar yang panjang. Atau cukup astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, boleh juga. Intinya mohon ampun pada Allah. Kalau kita punya kesalahan agar diampuni sama Allah. Kemudian membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu doa setelah sholat. Allahumma antas salam, ini artinya bagus. Wahai engkau sumber keselamatan, dan engkau datangkan keselamatan, dan kepadamu kembali segala keselamatan, maka hidupkan kami wahai Tuhan dengan penuh keselamatan. Jadi intinya kita mohon selamat atas apapun dan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat, seperti itu. Nah, kemudian setelah baca doa itu, kemudian zikir subhanallah, ilahi anta maulana, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Setelah itu baru la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah itu baru kalian boleh berdoa, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, mau berdoa nggak apa-apa boleh bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa apapun sesuka kalian, karena Allah itu juga maha mengetahui untuk bahasa-bahasa yang lain. Cuma yang paling maksur atau yang paling bagus kalau bisa pakai bahasa Arab, ya, seperti itu. Umpamanya Mister mohon kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau berikan kebaikan padaku, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Seperti itu ya. Jadi penting kita kemudian setelah sholat itu zikir, agar apa? Hati kita semakin tenang dan Allah semakin ridho kepada kita semua. Dengan berzikir kita mendapat pahala, hati menjadi tenang, dan kita semakin diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja untuk materi Mister pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Hari ini tidak ada tugas. Bila taufiq wal hidayah dinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.